Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya patut kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana selalu memberikan hidayah serta karunia-Nya, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan sehingga jantung kita masih bisa diberi kesempatan untuk berdetak, darah kita juga masih diberi kesempatan untuk bersirkulasi sebagaimana mestinya. Oleh karenanya wajib dan haruslah kita menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa beliau kita diberikan petunjuk berupa jalan kebenaran, kemudian jalan yang penuh dengan cahaya, dan tentunya jalan yang penuh dengan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita semuanya tentu selalu berharap akan datangnya nanti kita bisa berkumpul dengan Rasulullah, dan Rasulullah bisa memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga kita menjadi penghuni surga bersama dengan Rasulullah kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para sahabat-sahabatnya dan para keluarganya. Baik, pemirsa yang selalu dirahmati oleh Allah SWT, dan tentunya yang selalu bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, ya, izinkan saya pribadi untuk mengutip ayat dalam Al-Quran, khususnya Quran surat Al-Imran ayat 123, yang mana berbunyi, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu saat itu ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Ya, untuk mengawali pertemuan kita, saya mengutip dari Quran surat Al-Imran tadi, ya, yang insya Allah nanti akan memberikan gambaran dan bisa ada sangkut pautnya dengan tema kita hari ini, yaitu bagaimana Allah itu lebih mencintai Muslim yang kuat secara rohani maupun jasmaninya. Ya, pemirsa semuanya, kita bisa mencari literatur, dan kita juga mungkin telah banyak membaca, ya, membaca dan memahami sejarah-sejarah bagaimana agama Islam ini didirikan, bagaimana Islam ini disebarkan, ya, sehingga bisa menyentuh seluruh kehidupan di bumi ini, ya, dan hampir insya Allah, ya, dan kita wajib meyakini insya Allah nanti agama Islam adalah agama yang akan tetap teguh berada di muka bumi ini, dan yang akan memimpin, ya, yang akan memimpin seluruh umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah tahu, ya, dan banyak tercatat di dalam sejarah-sejarah, di buku-buku sejarah, ya, bahwasanya umat muslim ketika itu memang sedang menyebarkan agamanya, ya, agamanya di muka bumi ini, yang mana saat itu melawan kekaisaran dinasti yang sudah terkenal kuatnya, ya, terkenal akan kekuatannya, terkenal akan jumlahnya, ya, sedangkan waktu itu umat muslim, ya, masih sedikit, ya, tapi itu, ya, tidak membuat kecil hati umat muslim.
khususnya untuk kita ya, bahwasanya sejarah mencatat umat muslim walaupun jumlahnya sedikit ya, walaupun jumlah sedikit, mungkin tidak ada seperempat dari jumlah kaum kafir yang zalim saat itu ya, umat muslim selalu memenangkan peperangan ya, baik itu di perang Badar, kemudian perang melawan Persia, perang melawan Romawi ya. Mungkin secara logika matematis ya, kita sudah kalah jumlah ya, apalagi saat itu memang dua kerajaan besar itu memimpin dunia ya, dengan kekuasaannya ya. Tapi di lain sisi mereka zalim dengan para rakyatnya ya. Nah, di sini Islam hadir untuk menaklukkan ya, untuk membuka kepada masyarakat dunia ya, bahwasanya Islam datang bukan untuk menzolimi umat manusia di bumi ini ya. Nah, waktu itu memang jumlahnya sedikit ya, umat Islam, tapi kita selalu ya dalam sejarah itu mencatat selalu menang dalam peperangan ya. Nah, kita harus tahu kenapa umat Islam ini menang ya, padahal jumlahnya sedikit ya. Mungkin ya rahasianya karena ada pada kekuatan rohaninya ya. Dengan kekuatan rohaninya ya, akhirnya dibimbing oleh secara langsung oleh Allah SWT ya, dengan pertolongannya, akhirnya memiliki dampak besar ya, terhadap efeknya itu terhadap kekuatan jasmaninya ya. Nah, jadi di sini adalah kuncinya pada kekuatan rohaninya ya, yaitu ketauhidan kepada Allah SWT dan untuk mendirikan ya, untuk menegakkan agama yang memang diridhoi oleh Allah SWT ini di muka bumi ya. Nah, itulah kuncinya mengapa umat muslim yang waktu itu jumlahnya sedikit tapi bisa menang melawan pasukan-pasukan yang begitu besar ya. Nah, dari sini ya, makanya kita harus belajar betapa pentingnya kekuatan rohani ya, yang bisa menggerakkan kekuatan jasmani kita ya. Lalu realitanya di kehidupan kita sekarang bagaimana? Ya, banyak ya dari kita ya, beberapa dari kita atau mungkin banyak dari kita ada yang beranggapan kekuatan jasmani itu lebih penting ya, sehingga mengedepankan kekuatan jasmani ya, mulai dari olahraga, kemudian makanan-makanan yang sehat ya, istirahat yang cukup dan sebagainya ya, untuk mendapatkan kekuatan jasmani ya. Banyak dari kita yang terobsesi seperti itu ya. Tapi di lain pihak ya, kita seolah-olah kayak dilemahkan untuk sisi rohaninya ya. Contohnya bagaimana? Contohnya semisal contohnya saya deh ya. Saya secara fisik sehat ya, secara fisik mampu untuk melangkahkan kaki saya ke masjid ya. Tapi karena dari lemahnya rohani saya ya, akhirnya saya mengurungkan diri dan malas ya, ngapain lah ke masjid ya. Sholat di rumah cukup ya. Ngapain sholat di masjid, di rumah aja udah cukup ya. Insya Allah menerima amal ibadah kita. Lah kok gitu sombongnya ya. Nah, dari sini makanya penting sekali ya menguatkan rohani terlebih dahulu, baru nanti kita ke jasmani. Syukur-syukur dua-duanya bisa berimbang ya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya. Ini sebetulnya saat yang tepat sekali ya. Saat yang tepat sekali untuk kita menguatkan rohani kita dan menguatkan jasmani kita ya. Makanya harusnya kalau kita sebagai umat muslim yang cerdas, yang pandai ya, yang segala perilakunya, segala kegiatannya itu ikhlas karena Allah ya. Tentunya kita harusnya menyadari ya bahwasanya bulan puasa ini adalah bulan yang pas untuk kita memupuk kekuatan rohani kita dan memupuk kekuatan jasmani kita ya. Jadi jangan dijadikan alasan puasa itu untuk bermalas-malasan
ya untuk mager-mageran ya, apalagi sekarang sudah ada iklan yang agak nyeleweng ya, katanya mageru ya, mageru males gerak jadi seru. Wah, itu bagi saya penyesatan ya itu ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya, umat muslim tidak boleh seperti itu ya. Kita harus kuat secara rohani dan kita harus kuat secara jasmani. Inilah saat yang tepat ya, saat yang tepat ya, dan kita juga sudah tahu ya, secara ilmiah ya, terbukti bahwasanya puasa itu menguatkan pencernaan kita ya. Tidak hanya pencernaan kita, tapi juga menguatkan organ-organ tubuh kita yang lainnya ya. Nah, inilah letak kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan letak rahasia Allah, di mana Allah memberikan sebuah jalan kepada manusia ya, bagaimana untuk bisa menjadi kuat baik secara rohani maupun jasmaninya ya. Nah, dari situ Allah lebih menyukai orang yang benar-benar kuat secara rohani dan jasmani ya. Nah, jadi kita harus sebisa mungkin kita seimbangkan ya, antara jasmani dan rohani kita ya. Toh jasmani dan rohani kita ini adalah milik Allah ya. Kalau jasmani kita ini milik Allah ya, tentunya kita akan melakukannya untuk Allah, bukan untuk kita sendiri ya. Nah, ini saya pribadi ya mengingatkan kepada pemirsa semua, dan juga ini sebagai nasihat saya ya. Semoga kita semua nanti di bulan Ramadan ini ya benar-benar mengambil kesempatan untuk memupuk kekuatan jasmani kita dan rohani kita ya. Soalnya kita juga tidak tahu kapan kita masih diberi umur panjang ya. Selagi ini ada kesempatan yang terbaik, mari kita berlomba-lomba ya, mari kita berkuat-kuat ria dalam hal ibadah maupun jasmani ya. Ini kesempatan terbaik ya. Ya, mungkin saya kasih sedikit resep ya, bagaimana olahraga di waktu bulan Ramadan ya. Olahraga di waktu bulan Ramadan, saya sih menyarankan ya, lebih baik setelah asar ya. Setelah asar ya, tidak lama-lama, mungkin cukup ya, maksimal setengah jam sudah cukup ya, Nah, kemudian setelah nanti menjelang berbuka ya, langsung kita mengkonsumsi makanan-makanan yang terbaik ya. Jangan yang mengandung minyak tinggi, dan ya kalau bisa yang mengandung gula dan protein yang tinggi, semisal kurma ya, Nah, itu bisa kita lakukan di rumah. Ya, itu sedikit tips dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap maupun sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.